Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan hasil dari paper saya dengan subtopik konflik humaniter internasional yang berjudul Tinjauan Yuridis Konflik Rusia dengan Ukraina ditinjau dari hukum humaniter internasional. Penelitian ini berfokus meneliti masalah terkait konflik bersenjata antara Rusia dengan Ukraina ditinjau dari hukum humaniter internasional. Nah, penelitian ini dimaksudkan untuk memahami bagaimana implementasi dari pasal 3 dan pasal 13 Konvensi Jenewa 1949. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan yaitu menggunakan studi analisis kesenjangan. Penelitian ini juga ingin menjelaskan tentang orang-orang yang dilindungi sebagai orang yang terlibat dalam konflik maupun yang tidak terlibat. Pada dasarnya, para pihak yang bertikai, yakni Rusia dan Ukraina, tentunya ingin melindungi orang-orang yang ikut dalam konflik saat mereka menjadi korban sakit, luka yang jatuh ke tangan musuh. Tetapi perlindungan itu masih jauh dari yang semestinya, karena banyak dijumpai kekerasan dan penyerangan terhadap penduduk sipil maupun yang lain yang menjadi korban akibat konflik bersenjata tersebut yang sangat tidak manusiawi. Adapun dasar hukum yang dipakai dalam penulisan ini yaitu menggunakan Konvensi Jenewa 1949 dan Statut Roma pasal 8 1998. Menurut hukum humaniter, konflik bersenjata dibagi menjadi dua, yaitu konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata non-internasional. Nah, untuk konflik antara Rusia dan Ukraina ini tentunya masuk dalam kategori konflik bersenjata internasional. Bagaimana sih awal dari peperangan atau konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina ini? Ini berawal dari turunnya Presiden Ukraina yang pro-Rusia, yaitu Presiden Yanukovych. Nah, turunnya Presiden Yanukovych ini tentunya menimbulkan kekhawatiran Rusia apabila setelah jatuhnya Presiden Yanukovych ini, Ukraina akan dipimpin oleh Presiden yang pro-Uni Eropa. Sehingga kepentingan ekonomi Rusia di semenanjung Crimea ini nantinya akan dimanfaatkan oleh NATO. Itulah yang dikhawatirkan oleh Rusia apabila. Namun saat Presiden Yanukovych jatuh, Rusia malah memanfaatkan kekosongan kekuasaan, yaitu dengan mencaplok atau menganeksasi Crimea di tahun 2014. Selain itu, Rusia juga mendukung separatis Ukraina Timur, yakni Donetsk dan Luhansk, untuk menentang pemerintahan Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin juga menyetujui draft perjanjian yang memasukkan Crimea sebagai bagian dari Federasi Rusia. Referendum pun digelar pada tanggal 15 Maret tahun 2014 dan diikuti 1,5 juta penduduk Crimea, dan sebagian dari penduduk Crimea ini memilih menjadi negara merdeka dan bergabung dengan Rusia. Telah membuat Ukraina mengambil tindakan dan menyatakan penolakan atas deklarasi tersebut. Tetapi hal itu tidak dihiraukan oleh Rusia, hingga pada bulan April pemerintah Ukraina mengirimkan pasukan ke Ukraina Timur, yaitu pada tanggal 15 April 2014 setelah ultimatum pemerintah Ukraina tidak dihiraukan oleh para separatis. Pemerintah Ukraina akhirnya mengirimkan pasukan ke Ukraina Timur. Nah, dari situlah awal dari pecahnya konflik bersenjata antara Rusia dengan Ukraina. Namun pada dasarnya para pihak yang berkonflik ini, yakni Rusia dan Ukraina, ingin melindungi para korban yang menjadi korban dari konflik ini agar tidak jatuh korban yang melanggar kemanusiaan dan hak asasi manusia. Namun perlindungan tersebut dinilai masih jauh dari yang semestinya karena banyak pula ditemukan serangan-serangan dari
militer yang menyasar ke fasilitas-fasilitas publik dan menimbulkan korban luka-luka. Kelompok bersenjata yang terlibat dari konflik ini turut malah menambah jumlah korban jiwa dalam konflik tersebut. Kelompok-kelompok bersenjata yang menyertai pihak-pihak yang berkonflik tersebut memiliki status hukumnya masing-masing, mulai dari kelompok sukarelawan, paramiliter, sampai tentara reguler masing-masing dari negara. Tindakan-tindakan tersebut merupakan tindakan yang dilarang keras dalam hukum humaniter internasional dan juga termasuk sebagai tindakan kejahatan perang. Nah, permasalahan yang ingin dibahas dalam penulisan ini yaitu yang pertama, bagaimana pelindungan terhadap orang-orang dalam daerah konflik bersenjata menurut hukum humaniter internasional. Yang kedua, bagaimana implementasi dari pasal 3 dan pasal 13 Konvensi Jenewa 1949 dalam konflik bersenjata antara Rusia dengan Ukraina. Bahasan yang pertama yaitu pelindungan terhadap orang-orang dalam daerah konflik bersenjata menurut hukum humaniter internasional. Hukum humaniter internasional ini ada untuk mengatur agar suatu perang yang terjadi ini lebih memperhatikan bagaimana prinsip-prinsip kemanusiaan ini tetap berjalan dengan yang semestinya dan tidak melanggar hak asasi manusia dan melanggar tindakan kejahatan kemanusiaan. Orang-orang yang terlibat dalam konflik bersenjata atau perang mendapat perlindungan hukum yang diatur dalam pasal 13 Konvensi Jenewa yang meliputi anggota milisi, barisan sukarelawan, warga sipil, dan wartawan perang, serta orang-orang yang luka, sakit, dan golongan lain yang semacam itu. Sedangkan menurut pasal 3 Konvensi Jenewa, orang-orang yang tidak turut serta dalam perang maupun kombatan atau anggota militer yang turut serta dalam perang harus tetap diperlakukan dengan kemanusiaan. Yang luka, yang sakit harus dirawat tanpa membedakan apapun warna kulit, jenis kelamin, dan dari mana pun asal mereka. Sejatinya tidak ada perang yang tidak menimbulkan korban jiwa. Maka dari itu, di sini hukum humaniter internasional berperan untuk melindungi fisik dan mental bagi pihak kombatan maupun penduduk sipil, lalu menjamin hak asasi tertentu dari pihak yang jatuh ke tangan musuh dan memungkinkan untuk segera dikembalikannya perdamaian agar tidak timbul semakin banyak korban jiwa. Di hukum humaniter internasional juga mengupayakan bagaimana suatu perdamaian cepat terjadi, serta membatasi kekuasaan-kekuasaan pihak yang berperang. Untuk memberikan perlindungan dan pertolongan perlu adanya pembedaan yang membedakan antara kombatan dan penduduk sipil agar tidak terjadi penyerangan terhadap objek-objek sipil seperti rumah sakit, sekolah, maupun tempat ibadah. Untuk pembahasan yang kedua yaitu implementasi dari pasal 3 dan pasal 13 Konvensi Jenewa 1949 dalam konflik bersenjata antara Rusia dengan Ukraina. Pasal 3 dan pasal 13 ini menjadi payung hukum untuk memberikan perlindungan dan pertolongan terhadap orang-orang dalam daerah konflik bersenjata. Kenapa? Yaitu agar tidak terjadi pelanggaran hukum, humaniter, dan hak asasi manusia. Namun, kenyataannya menunjukkan bahwa makin banyak dan masih banyak juga korban yang berjatuhan. Dengan lebih jelasnya, perlindungan tersebut masih jauh dari yang semestinya. Baik karena penyerangan ini tidak tepat sasaran dan para pihak yang bertikai ini tidak memperhatikan keselamatan penduduk sipil. Dalam konflik bersenjata internasional antara Ukraina dengan Rusia, telah terjadi banyak pelanggaran hak asasi manusia. Ini dinyatakan oleh Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia Michelle Bachelet yang menyatakan bahwa pihaknya ini menemukan banyak sekali
bukti terkait kejahatan perang di Ukraina. Dalam sebuah laporan yang dipublikasikan di situsnya, Komisaris HAM PBB ini menyebutkan pasukan Rusia telah melakukan tindakan yang menjurus ke kejahatan perang, yakni seperti menembaki dan mengebom daerah-daerah berpenduduk, membunuh warga sipil, serta menyerang berbagai infrastruktur sipil seperti rumah sakit dan sekolah. Namun tidak hanya Rusia, Ukraina pun juga tercatat melakukan berbagai pelanggaran HAM terhadap warga sipil. Serangan pasukan Ukraina kerap kali menyasar ke fasilitas-fasilitas publik dan menyebabkan korban sipil. Nah, tentunya tindakan tersebut tentunya termasuk ke dalam kategori kejahatan perang seperti yang tertuang dalam pasal 8 Statut Roma tahun 1998 dan melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah tertera dalam pasal 3 dan pasal 13 Konvensi Jenewa. Dalam simpulan, hukum humaniter internasional mencoba mengatur perlindungan penduduk sipil, kombatan, anggota milisi, wartawan, dan barisan sukarelawan dalam konflik bersenjata yang dapat dilihat dari pasal 3 dan pasal 13 Konvensi Jenewa. Dalam keadaan bagaimanapun harus tetap diperlakukan dengan peri kemanusiaan tanpa perbedaan yang merugikan apapun. Namun dalam konflik bersenjata Rusia dan Ukraina ini, penduduk sipil belum mendapatkan perlindungan sebagaimana mestinya, sebab banyak di antara mereka yang masih menjadi korban. Sekian pemaparan dari hasil paper saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.